Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafna al-mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allah subhanahu wa ta'ala yaqulu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala rasuluna al-habibul mustafa sallallahu alaihi wasallam ittaqillah haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bapak saya, kita ketemu kembali di subuh pagi hari ini dalam kondisi alhamdulillah sehat walafiat, kalaupun sebagian terdengar batuk-batuk ya. Dan ana juga dalam kondisi batuk-batuk, maka yang hadir atau yang dalam kondisi kurang sehat, semoga terus diberikan kesehatan ya, diberikan kesembuhan, amin ya rabbal alamin. Kita ketemu kembali Bapak saya di pelajaran kita, pelajaran akidah. Dan kita masih di bahasan hadis an Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu, dari Ubadah ibn Samit. Semoga Allah meridai beliau. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man syahida, siapa yang bersaksi alla ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, wahdahu la syarikalah, satu-satunya tidak ada sekutu bagi dia, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan sesungguhnya adalah Muhammad hambanya Allah dan rasulnya Allah, wa anna Isa abdullahi wa rasuluh, dan sesungguhnya Isa adalah hambanya Allah dan rasulnya Allah, wa kalimatuhu alqaha, dan kalimatnya Allah ia sampaikan kepada dia, ila Maryam, kepada Maryam, wa ruhum minhu, dan ruh dari Allah, wal jannata haqq, dan syurga itu benar, wan nar haqq, dan neraka itu benar, adkhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amal, Allah akan masukkan dia ke dalam syurga seberapapun amalan dia. Bapak saya, hadis ini kita sepakati di pelajaran sebelumnya, Syekhna Muhammad Ibnu Abdul Wahhab rahimahullah memasukkan hadis ini ke dalam bab perkara-perkara yang menghapuskan dosa atau maksiat, memasukkan orang ke dalam syurga, yaitu tauhid, yaitu tauhid. Kemudian kedua, kemarin di bahasan sebelumnya Bapak saya, kita sepakati bahwa persaudaraan itu dibangun di atas kalimat tauhid. Ya, ini identitas kita. Ya, kapan kita bertemu dengan seorang muslim, maka dia itu adalah saudara kita. Baik. Ini kita sebut di dalam bahasan akidah disebut dengan al-wala wal bara, berloyalitas dan berlepas diri. Dewasa ini Bapak saya, ada satu problema yang perlu kita ingatkan bersama. Saat dimana kadang kekelompokan itu lebih kontras kadang dibanding persaudaraan sesama muslim. Iya, kadang organisasi itu lebih kontras daripada persaudaraan sesama muslim. Contoh dekat misalkan, ketika mungkin dua orang sakit, satunya itu dari organisasi kita bersama-sama di organisasi, kemudian satunya lagi sakit tapi di luar organisasi,
Kira-kira Bapak saya, hukum organisasi kita dahulukan siapa? Yang di dalam organisasi kita atau yang di luar organisasi? Padahal masing-masing muslim. Dan ini problema umat Islam hari ini. Yang kita cukup lelah, cukup capek diuji dengan ujian ini. Di mana hari ini bergeser sebuah perkara besar yang dulu baginda Rasulullah dari Mekah beliau hijrah menuju Madinah. Kemudian beliau mempersaudarakan suku Aus dan suku Khazraj. Yang dua suku ini dulu enggak pernah ketemu di Madinah. Selalu ketengkar Bapak saya untuk menunjukkan keunggulan masing-masing. Tapi setelah Rasulullah datang, dua kelompok ini dipersaudarakan menjadi satu agama. Kita sebut dengan apa? Islam atau Muslim. Ya. Sampai-sampai Rasulullah ada orang dulu memanggil ya Aus, wahai dari suku Aus. Ada memanggil ya Khazraj, wahai suku Khazraj. Rasulullah itu langsung geram melihat atau mendengar panggilan itu. Padahal dua kelompok ini dia sudah dipersaudarakan oleh Islam. Maka Rasulullah sebutkan, tidak ada sesuatu yang paling jelek yang tinggal di tengah-tengah kalian. Itu apa? Fanatik terhadap sukunya. Itu diingatkan oleh Rasulullah. Nah, akhir-akhir ini Bapak saya, kita kadang tidak mengenal siapa lawan, siapa kawan. Tidak mengenal siapa lawan, siapa kawan. Maka saya ingatkan bahwa kalimat tauhid itu dua mata yang mengingatkan kita. Pertama, ketika kita mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka dengan kalimat ini itu memberikan kepada kita sebuah kaedah, kalau kita jujur bahwa seluruh umat Islam itu saudara kita, maka kita harus bisa menyikapi kekeliruan saudara kita itu berdasarkan besarnya kesalahan mereka. Taib, berdasarkan besarnya kesalahan mereka. Ini saudara kita Muslim, kita tahu dia salah, tapi jangan kamu perlakukan dia kayak kamu perlakukan orang kafir. Nah, begitulah bahasanya. Taib. Atau kedua, dengan kalimat tauhid itu kita mengetahui musuh kita siapa. Musuh kita siapa? Orang-orang kafir. Taib. Musuh-musuhnya Allah dan Rasulullah. Ya, saya enggak mengatakan bahwasanya hari ini lalu Bapak bentuk permusuhan, bukan. Makanya kata Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah, kaedah ini untuk agar umat Islam itu bisa menjaga diri istiqamah. Setelah kita panjang belajar tauhid, ada satu bahasan inti di tauhid itu. Itu apa? Al-wala wal bara. Artinya Bapak saya, seseorang itu bisa menyimpang dengan siapa menjadi teman duduknya, dan orang itu bisa melenceng dengan siapa teman duduknya. Ada orang tadi alhamdulillah tauhidnya bagus, Islam, tapi karena dia hari-harinya itu lebih sering sama orang kafir daripada sering duduk sama saudaranya Muslim, lama-lama apa? Bermusuhan sama saudaranya sendiri. Ya, karena dia lebih sering duduk bersama musuh-musuhnya siapa? Allah dan Rasulullah. Makanya kata para ulama itu, ya nanti ada beberapa jenis-jenis tertentu. Bukan berarti lalu membangun permusuhan, mendesak mereka di sebuah perjalanan lalu perjalanan itu menjadi sempit. Taib, kemudian menyiksa mereka di berbagai, bukan begitu maksudnya. Tapi seorang muslim itu dia mengenal siapa kawannya, siapa lawan. Taib. Nah, itulah yang saya maksud Bapak saya. Kadang kita ketika kita duduk sama orang-orang yang dia bukan muslim, kita mampu kadang menebar senyum, menebar tawa bersama mereka. Tapi begitu dia ketemu duduk sesama muslimnya apa? Saling iya, saya agak heran begitu. Maka saya sekarang sering ingin bertanya, salah saya di mana?
Kita nggak bisa ketemunya di mana? Kita sudah dipertemukan oleh kalimat yang besar, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya. Barakallahu fiik. Nah, ini tantangan besar kita ke depan, Bapak saya, untuk kembali mengingatkan. Tentu yang paling berefek kata-katanya itu tokoh-tokoh agama. Tokoh-tokoh agama. Nah, kalimat ini kita kembali, Bapak saya, itu mengenalkan kita siapa kawan, siapa lawan. Siapa kawan, siapa lawan. Artinya siapapun dia, kalau dia telah mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kemudian dia percaya surga itu benar, neraka itu benar, itu dia masuk surga. Coba perhatikan. Taib, dia masuk surga. Makanya di dalam kita menyikapi kekeliruan saudara kita itu, sikapi kekeliruannya, nasihatin dia, kan begitu. Taib. Ya, kecuali nanti kalau ada kondisi-kondisi paling atas itu, nanti misalkan istilahnya pelanggarannya itu pelanggaran berat, sikapinya juga ada cara-caranya. Contoh misalkan dua orang Islam, misalkan ini pemabuk misalkan. Ini pelaku kesyirikan. Ini pemabuk, ini pelaku kesyirikan. Jangan disamakan nanti cara memperlakukan si pemabuk ini sama pelaku kesyirikan. Karena dosa syirik itu besar, lebih besar daripada si pemabuk. Kalaupun dia ini tokoh misalkan, kalaupun ini misalkan ya, kita anggap mungkin orang penting. Taib. Nah, kalaupun ini orang bawahan misalkan, ya yang mungkin suka duduk-duduk di pinggir jalan, mungkin sambil mabuk begitu ya. Tapi dosa yang dilakukan ini tidak lebih besar daripada dosa kesyirikan. Nah, itu harus kita bisa menempatkan itu. Nah, itu bermula dari kalimat tauhid. Baik. Barakallahu fiik. Maka dari itu Allah berfirman, la tajidu qauman yu'minuna billah wal yawmil akhir. Engkau tidak akan mendapati, wahai Muhammad, orang-orang yang beriman kepada Allah dan orang yang beriman kepada hari akhirat. Yuwaduna man haddallaha wa rasulah. Mereka saling berkasih sayang dengan musuh-musuh Allah dan Rasul. Karena enggak mungkin, mustahil. Orang-orang itu menyembah Isa, orang-orang itu menyembah patung dan berhala. Enggak mungkin kita akan mencintai mereka. Karena mereka itu musuh-musuh siapa? Allah dan Rasulullah. Tidak akan mungkin bisa bersatu di dalam hati itu cinta kepada Allah dan cinta kepada penyembah berhala. Makanya kata para ulama, ingat kaedahnya. Nah, sekarang perhatikan, lalu Ustaz, di mana, sejauh mana lalu pergaulan kita dengan orang-orang non-muslim? Sejauh muamalah duniawi yang tidak masuk ke dalam hati. Makanya Allah gunakan kata yuwadun, saling berkasih sayang. Makanya para ulama itu mendefinisikan mawaddah itu, saling berkasih sayang itu dalam 4 makna. Pertama, mawaddah, berkasih sayang. Berkasih sayang. Loh, gimana enggak dia sayang kadang dari hatinya itu? Orang dia setiap hari keluar masuk ke rumahnya. Dia masuk ke rumah saudaranya semuslim itu jarang, tapi kalau masuk non-muslim itu setiap hari diskusi di rumahnya. Ya gimana enggak muncul sampai dia mengatakan, saya lebih cinta sama kamu daripada si muslim itu. La ilaha illallah. Anta muslim. Gimana kamu muslim mengatakan demikian? Baik. Mawaddah. Kemudian kedua, mahabbah, cinta. Kemudian ketiga, nusrah, menolong. Mawaddah wal mahabbah, nusrah, menolong. Kemudian keempat, ridha terhadap agama mereka. Nah, itu orang-orang yang mengatakan, oh enggak apa-apa agamanya, benar, ridha. Gimana bisa orang mengatakan Islam benar, yang menyembah Allah, kemudian yang ini menyembah berhala, lalu dia mengatakan benar? Berkumpul di dalam satu hati.
Nah, sekarang kalau saya tanya bapak saya, mahabbah, mawaddah, cinta, berkasih sayang, menolong, ridha, itu lahir dari mana? Lahir dari qalbu, hati. Biasanya kita cinta sama orang kan lahir dari hati. Nah, empat ini, empat makna ini mengikat arti yang tadi. Engkau tidak mendapati wahai Muhammad suatu kaum yang mereka itu beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, mereka saling berkasih sayang bersama musuh-musuh Allah dan Rasulnya. Maka loyalitas kepada orang kafir diikat dengan empat ini. Keluar dari empat ini itu tidak termasuk. Makanya nanti ada beberapa contoh, misalkan jual beli dan dagang, itu masuk ke dalam hati atau tidak? Ya sebatas jual beli. Orang kafir datang, saya mau beli motor kamu, ya silakan. Taib, berapa? 10 juta. Taib, datang muslim. Bang, aku mau beli motor kamu. Taib, berapa? 5 juta. Aduh, ditawar 10 juta sama si non muslim. Ya udah, dahulukan aja non muslim. La ba'sa. Taib. Tapi kalau lahir misalkan dia bilang sama si muslim, berapa? 10 juta. Non muslim berapa? 9 juta. Tapi saya kurang suka sama kamu. Saya lebih suka sama dia. Masalahnya sudah di mana? Di dalam hati. Berarti bergesernya berbeda. Kedua, hutang piutang. Itu boleh. Atau menggadai atau bergadai. Seperti Rasul pernah menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi, tapi itu sebatas transaksi. Ya. Makanya enggak ada riwayat Nabi Muhammad mengatakan, ana uhibbuk, aku mencintaimu wahai Yahudi. Enggak ada riwayat dari Rasul mengatakan itu. Karena mahabbah itu yang berhak menerimanya siapa? Muslim. Mukmin. Nah sekarang ada orang tokoh ngomong di media-media, dia mampu mengatakan saya cinta kepada agama-agama ini. Begitu dia ketemu sama saudaranya muslim, hanya masalah-masalah kecil kadang. La ilaha illallah. Nah ini sebuah kenyataan kita lihat bapak saya. Sebuah kenyataan yang kita lihat. Nah itulah pentingnya ilmu akidah. Agar mengenal siapa kawan, siapa lawan. Ya Ustaz, tapi kan dia enggak ini Ustaz, enggak kunut subuh. Ya udahlah tenang. Yang kunut subuh, yang enggak kunut subuh sama-sama muslim. Kan begitu sebenarnya. Saudara kita. Barakallahu fiik. Baik. Nah itu. Lalu apa kata Allah? Walau kanu aba'ahum, meskipun mereka itu bapak-bapak mereka. Sampai-sampai ada ulama bapak saya membawa contoh berloyalitas kepada orang kafir itu, membawa berloyalitas kepada orang kafir itu contohnya apa? Misalkan tangan kita itu lagi sehat. Tangan kita lagi sehat. Kita mau kita mau tajemin pensil. Tajemin pensil. Di sebelah kiri kita muslim, di sebelah kanan kita non muslim. Apa kata para ulama? Selama tangan kamu itu sehat, tidak boleh kamu untuk minta tolong sama non muslim untuk hanya apa? Ditajamkan pensil. Kenapa kata para ulama? Kalau kita dahsyat, kok begitu banget sih? Enggak, kata para ulama itu apa? Berlandaskan dalil Nabi Muhammad. Apa kata Rasulullah? Al-mar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu berada di atas agama kekasihnya. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Maka seorang di antara kalian hendaknya melihat dengan siapa dia bertemu. Bisa jadi bapak saya, bisa jadi yang tadinya kita enggak ada masalah apa-apa, antum minta tolong sama non-muslim ini untuk menajamkan apa? Pensil. Antum bilang, wah si non-muslim ini baik daripada si Nah itulah contoh-contoh. Wah ini kan non-muslim baik Ustaz. Dia orangnya rajin, dia orangnya disiplin, dia orangnya jujur. Makanya kalau saya tanya nih bapak saya sekarang, ini pelajaran akidah bapak saya. Ini ada Islam sama non-muslim. Orangnya Islam bejat sama non-muslim baik, bapak pilih siapa? Islam bejat, non-muslim baik. Islam bejat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berarti berhasil akidah kita. Barakallahu fiik.
Ya kan ada orang mengatakan, oh tapi kan dia baik, memimpin baik. Ya karena belum tahu aja busuknya. Kejahatan seorang muslim yang dia lakukan, misalkan apa? Misalkan membunuh bahkan, itu lebih ringan daripada apa? Dia menyembah Isa, dia menyembah patung, dia menyembah berhala. Itu lebih apa? Lebih baik dari si kecuali kalau si muslim juga nyembah siapa? Patung dan berhala. Berarti namanya doang yang apa, muslim. Barakallahu fiik. Begitu Bapak saya. Sampai-sampai seperti itu kita dijaga oleh ulama kita, supaya kita mengenal siapa kawan, siapa lawan. Barakallahu fiik. Kemudian kata para ulama itu, salah satu contoh juga tidak boleh menjadikan mereka itu memimpin kita. Itu. Makanya kata Allah di dalam ayat itu, waman yang mereka disebut dengan aulia atau pemimpin-pemimpin. Ya, waman yatawallahum minkum fa innahum minhum. Siapa yang berwala kepada mereka, berwala itu menjadikan mereka pemimpin di atas kita. Bahkan sampai-sampai para ulama itu memberikan contoh apa saya. Ini ada non muslim sama muslim. Misalkan siapa namanya muslim, misalkan siapa Abdullah. Misalkan si ini siapa namanya Fulan, misal gitu ya. Karena kalau saya sebut Alex, ada juga namanya Alex gitu ya. Ya, Fulan misalkan begitu. Ini muslim siapa? Abdullah. Bapak bilang lagi rapat misalkan, yang terhormat, yang kami hormati, yang kami cintai, yang kami banggakan bersama-sama, si Bapak Fulan. Begitu sama si muslim, yang kita hormati Pak Abdullah. Udah cuman begitu. Pendek aja. Pendek aja misal gitu. Itu kata para ulama itu tercederai. Coba perhatikan ulama itu bagaimana melihat ke arah hati kita itu sedemikian rupa. Ya, makanya kata para ulama itu, yang paling pokok seorang muslim itu dia memperlihatkan dirinya itu berwibawa di hadapan orang non muslim. Bahkan kata para ulama itu, tidak boleh seorang muslim itu memperlihatkan dirinya rendahan di hadapan mereka sampai nunduk. Di depan siapa? Non muslim. Seolah Islam ini enggak ada wibawa. Bahkan sampai-sampai kata para ulama, tidak boleh seorang muslim memanggil tuan kepada orang non muslim. Pakai speaker atas apa saya? Enggak apa-apa ya? Barok. Ini kaidah kita di dalam apa? Di dalam Islam. Nah, saya kembali ke orang Islamnya Bapak saya. Yang hari ini kita diuji dengan ujian internal. Seperti tadi salah satu contohnya, kita sekarang persaudaraan kita itu dibatasi oleh batasan anggaran dasar rumah tangga, ADRT, organisasi. Ya, enggak ada ceritanya. Ya kalau dia orasi sih, ya nanti kita akan bantu seluruh umat Islam. Tapi saya yakin kalau terjadi apa-apa, paling yang dia tanya, kamu organisasi mana dulu? Ini salah satu jeleknya organisasi itu. Saya enggak mengatakan enggak boleh, Bapak, bukan enggak boleh, tapi itu salah satu dampak buruknya. Kadang-kadang kalau kita membantu saudara kita, lihat dulu nih. Nah, amalan kita sama enggak sama dia? Kalau enggak sama, ya dong, berarti beda kelompok nih. Ya. Beda kelompok. Nah, mushola mujahidin jangan sampai begitulah. Ya, saya bersyukur di mushola mujahidin kemajmukan itu masih bisa dijaga oleh Pak Ketua. Ya, ini kunut subuh jalan, yang enggak kunut subuh jalan. Alhamdulillah, kenikmatan. Ya, itu yang saya ingatkan Bapak saya. Jadi kita sesama muslim. Ya, jangan sampai kita ya mampu berbicara tentang perdamaian dunia, tetapi perdamaian sesama muslim tidak mampu. Makanya Allah katakan, walau kanu aba'ahum, meskipun mereka itu adalah siapa? Bapak-bapak mereka. Siapa contohnya dulu yang di perang Badar itu, yang ketemu sama bapaknya? Siapa? Ubaidah ibnul Jarrah. Ubaidah ibnul Jarrah. Ketika di perang Badar Bapak saya, bapaknya itu kafir, dia muslim.
ketemu di perang. Bayangin coba tuh. Siap enggak dia bunuh bapaknya? Bapaknya yang besarin dia, bapaknya yang ngurus dia. Makanya Ubaidah ibn al-Jarrah selama perang itu, dia itu apa ya? Dia nyari-nyari supaya tidak ketemu sama siapa? Bapaknya. Qadarullah, tak ketemu sama bapaknya. Ketemu sama bapaknya. Turunlah ayat ini. Turunlah ayat ini. Allahu Akbar. Tayyib, ini sikap bapak saya, bukan menjadi sebuah apa istilahnya, tindakan yang diobral ke sana kemari. Ini sikap, ini kaidah kita apa? Beragama. Walau kanu aba'ahum, meskipun mereka itu bapak-bapak mereka. Au abna'ahum, atau anak-anak mereka. Au ikhwanahum, atau saudara-saudara mereka. Au ashiratahum, atau keluarga mereka. Makanya ya Allah, syahadat ini bapak saya, itu darah daging kita lebih darah daging syahadat itu lebih tinggi daripada darah daging nasab. Darah daging syahadat itu lebih tinggi daripada darah daging nasab. Orang India datang ke sini, dia mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dengan bapak saya kafir, dia itu lebih saudara bagi saya daripada dengan bapak saya. Tuh syahadat itu bapak saya, kekuatannya. Perhatikan. La ilaha illallah. Tayyib. Makanya dulu makanya kata para ulama ada dua dibagi. Berloyalitas kepada orang kafir itu pasti dibagi dua. Ada disebut dengan at-tawalli, ada disebut dengan al-muwalat. Pertama disebut apa? Tawalli. Kedua disebut apa tadi teman? Tawalli. Iya, kalau kedua mualat. Kalau tawalli ini dia membangun loyalitas kepada orang kafir dengan standar agama, standar hati. Tayyib, standar hati. Seperti tadi, mencintai, kasih sayang, menolong, ridha. Ini disebut apa? At-tawalli. Kemudian kedua, itu disebut dengan apa? Disebut dengan al-mualat. Nah, al-mualat ini yang kita sebut orang yang berloyalitas dengan orang kafir standarnya duniawi. Standarnya duniawi. Dia dekat sama si fulan karena mungkin fulan kaya. Dia dekat si fulan karena mungkin fulan itu orangnya apa? Baik misalkan. Ya, mungkin dia bilang, "Kamu kenapa terlalu dekat sama si fulan?" "Oh ya, fulan itu orangnya loyal. Kalau kita ketemu dia suka apa? Dia suka mentraktir kita." Ya, kalau dia dekat misalkan biar dikasih ngutang misalkan karena kebetulan si fulan kaya. Nah, standar-standar seperti ini, standar duniawi, dia dekat ke arah situ, maka kata para ulama, kalau yang pertama itu ini bisa menyeret seseorang itu ke kufuran. Kalau yang tadi 4 hal itu, mawaddah, mahabbah, ridha, nusrah, tayyib, menolong orang kafir untuk menekan seorang muslim. Misalkan di kantor bapak saya, misalkan di kantor ketemu misalkan non muslim sama muslim, bapak tolong tuh non muslim untuk menekan siapa? Muslim. Nah ini bisa berbahaya. Apalagi mungkin di tempat-tempat kerja kan bisa terjadi itu. Di tempat kerja misalkan bos kita misalkan non muslim, hanya untuk bisa loncat kemana? Ke pangkat atau bisa loncat kemana? Ke sebuah kursi, dia berani tekan saudaranya, dia tolong si non muslim itu biar apa? Biar bisa naik, misalkan dijanjikan sama non muslim, nanti kalau kamu tolong saya, nanti saya angkat kamu kemana? Ke pangkat selanjutnya misalkan. Itu sering terjadi bapak saya. Barakallahu fiik. Baik. Kemudian kedua, itu apa tadi? Al-muwalah, yaitu berloyalitas dengan orang kafir standar dunia. Maka ini kata para ulama, hukumnya dosa besar. Tidak menyeret dia kepada kekufuran, tetapi hukumnya dosa besar. Dulu pernah terjadi bapak saya di zaman Rasulullah. Ada seorang sahabat bernama Hatib. Siapa namanya? Hatib. Hatib, sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datang hari di mana Rasulullah mau menyerang atau mau mengepung kota Mekah, yang kita sebut dengan apa? Fathu Makkah. Rasulullah mau datang dari arah Madinah untuk mengepung kota Makkah. Tiba-tiba